Selamat datang kembali di channel Barnaya Trader. Di video kali ini saya akan analisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup di 1890, terkoreksi 1,56%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya Indi di distribusi. Langsung saja katakannya Indi belum dulu ya, apalagi terus membentuk lower low. Saya juga ada cut loss beli di 2000 dan ya ini pola dead cat bond kemana arahnya 1800 atau nutup gapnya 1780. Nih arahnya terdekatnya ya, bahkan mungkin bisa sampai 1700 dia turun. Jadi pola cup handle-nya dibatal atau gagal, malah ada indikasi pola dead cat bonds. Ya, tarik dari swing low ke swing high. Nah, mungkin mantul lagi jadi 1880, mungkin aja karena ada support minor. Kalau enggak ya sangat mungkin dia ke 1800 sampai 1780. Seperti itu. Kalau kondisi sekarang saya lebih ke wait and see aja dulu untuk Indi karena terus membentuk lower high, lower low. Jadi lebih ke wait and see untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup di 2670 menguat 0,37%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Adro distribusi tipis. Langsung saja ke tarikannya untuk Adro, kondisi sekarang agak rawan juga ya. Bisa jebol juga nih. Ini karena Bapak Ibu perhatikan ada pola rising wedge. Memang sudah sedikit lagi tercapai 2600. Kalau untuk Adro sekarang disupport. Kalau dilihat ada distribusi. Belum ya, lebih ke wait and see kecuali nanti malam tiba-tiba harga batubara ditutup menguat 3% 4% ya mungkin open gap up ya. Cuman kalau beli harga sekarang menurut saya belum oke karena belum terlihat juga yang cukup signifikan, pergerakannya masih sepertinya masih nggak kuat naik. Jadi untuk Adro lebih ke wait and see. Nanti lihat tunggu dia di 2500 nih aja ya. Memang sekarang ada di support ya, tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya. Kalau saya lebih ke wait and see untuk Adro. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di 1185 terkoreksi 1,25%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya ADMR ada sedikit akumulasi tipis. Langsung saja ke teknikalnya. ADMR juga perlu hati-hati, lebih ke wait and see aja dulu karena dia sudah mencoba menembus EMA 200-nya atau 1200-nya gagal. Takutnya sih turun. Yang perkiraan saya ini bisa jadi swing low tapi kelihatannya susah naik. Agak hati-hati bisa ke 1000. Kalau saya lebih ke wait and see untuk ADMR ya. Pokoknya ADMR kalau besok membentuk low baru di bawah 1160, 1170 itu ya indikasi lemah untuk ADMR ya. Toleransinya 1150, di bawah itu potensi besar ke 1000 untuk ADMR ya. Lebih ke wait and see. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di 2690 menguat 0,74%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya PTBA ada akumulasi. Nah PTBA nya bagus nih. Cuman lihat teknikalnya seperti apa ya. Wah disupport. Volume lumayan meningkat. Cuman ya takutnya ya. Kalau Bapak Ibu beli harga sekarang boleh nggak sih? Boleh. Ya. Pokoknya kena buang langsung jual. Itu aja, dibuang jual ya, paling 4% lah Bapak Ibu cut loss ya. Itu aja untuk PTBA. Kalau teknikalnya cukup bagus karena masih kuat, kayaknya masih bertahan ya, masih oke. Tapi ya tetap perlu hati-hati kalau tiba-tiba besok candlenya seperti ini, tutupannya di bawah low-nya 2640, rawan juga untuk PTBA bisa turun lebih dalam. Targetnya ya 2500. Kalau dia jebol 2000 berapa nih, bukan 2600, 2650 ya, jebol itu sangat mungkin ke 2500 untuk PTBA. Hati-hati juga untuk PTBA lah. Kalau saya ya secara teknikal sih bagus. Cuman kalau besok open gap up ya jangan beli. Kalau masih di area 2690 sampai 2650 ya bisa beli. Tapi kalau sudah di atas 2700 jangan, takutnya ya tiba-tiba open gap up terus candlenya malah merah, koreksi, malah yang profit taking yang punya dari bawah. Itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di 27.250 terkoreksi 0,54%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya ITMG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ITMG
rawan juga ya. Kalau besok dia open gap up itu perlu hati-hati juga. Takutnya sih nggak kuat. Kalau misalnya rebound dengan kondisi seperti ini lebih ke wait and see. Hindari dulu aja ya. Agak rawan untuk ITMG. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WNTR yang ditutup malah menguat 4,25% ke harga 26.325. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy 114 miliar. Gak tahu nih ada sentimen apa ya. Beritanya kalau kemarin tuh United Tractor agresif ekspansi nikel ya melalui anak usahanya PT Danusa Tambang Nusantara DTN menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat untuk mengakuisisi 66,67% sahamnya PT Anugrah Surya Pacific Research Holding perusahaan tambang nikel. Nah ini ya mungkin yang menjadi sentimennya sahamnya ditarik berapa hari ini? 2 hari ini ya. Ya mungkin itu jadi sentimennya, tapi yang lebih detail mungkin Bapak Ibu yang tahu bisa tulis di kolom komentar biar teman-teman atau Bapak Ibu yang lain tahu. Kalau dilihat memang ada akumulasi dari BKCC, AKR, XJP, YU, YB yang jual tipis-tipis dan kebanyakan broker retail. OD, DR, YP, XJ, PD, SK, XL, LG. Ya, hampir 8 broker retail yang jualan. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk WNTR bagus, kembali tembus EMA 200-nya, cuman kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang agak rawan ya, walaupun ada sentimen tadi akuisisi perusahaan nikel holdingnya, tapi tiba-tiba candle merah itu sangat mungkin karena WNTR itu lagi konsol. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di 25.000 ya itu area belinya. Kalau di atas ini agak rawan. Boleh nggak sih beli buy on breakout? Lihat nanti aja kalau memang tembus 27.000 lihat bertahan nggaknya ya. Cuman kalau agak atas dengan kondisi ISG yang susah lagi naik, agak rawan kecuali ISG bisa tembus 6.900. Berapa nih ISG di berapa sekarang? 6834 ya. Kalau dia bisa tembus 6.900 ya mungkin bisa valid breakout untuk WNTR ya. Kalau harga sekarang kalau menurut saya lebih ke wait and see aja dulu. Besok kalau misalnya open gap up pun menurut saya jangan dikejar dulu. Ya, seperti itu. Tapi ya kalau Bapak Ibu mau ya silahkan. Gap langsung ditutup bagi Bapak Ibu yang kemarin beli dan average down sekarang harusnya sudah profit dan dapat dividen. Ya, itu kalau average down ya. Dan seperti itu. Untuk WNTR langsung saya akan saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di 394 menguat 1,54%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Doit ada akumulasi. Ya mungkin bisa teknik rebound di besok ya saham-saham. Batu bara. Wah dia mantul dari 360. Sekarang 370. Dan sekarang di 394. Kalau saya lebih ke wait and see dulu. Memang dekat dengan resisten 400 sudah. Takutnya sih rebound sebentar terus merah konsolidasi ya karena ada peluang besar Doit itu konsolidasi di range 350 supportnya sampai 400. Jadi harga sekarang lebih ke wait and see aja dulu. Kalau Bapak Ibu ada yang nyangkut dari atas ya tunggu dia koreksi mendekati EMA 200 nih bisa average down. Menurut saya seperti itu aja. Atau kalau bingung bisa tonton video komoditas Pro Trader di YouTube, pilih gabung, pilih Pro Trader. Seperti itu ya. Untuk Doit langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1760 menguat 1,44%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Harum diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya Harum bagus. Tapi kalau baru beli harga sekarang kurang oke. Kalau dapat dari harga 1630 yaitu di situ belinya dekat-dekat EMA 200 ini. Kalau sekarang kan bisa jadi polar resin wedge. Nah kalau tiba-tiba dia jebol 1700-nya kan rawan. Jadi tunggu aja, siapa tahu dia ada koreksi gagal menembus 1800 terus koreksi karena support ya itu kesempatan beli karena ya kelihatannya Harum masih akan konsolidasi di range 1640 sampai resistannya 1800. Berarti naik turunnya itu sekitar 8-9%. 10% bahkan ya dari support ya. Lumayan. Tapi tunggu di support aja. Agak beresiko buy on breakout dengan kondisi sekarang. Kecuali memang Harum breakoutnya dengan volume besar besok. Ya kalau Bapak Ibu nekat silakan juga. Atau strategi kalau buy on breakoutnya gagal. Mau average down di 1600 juga boleh. Mana cocok aja untuk strateginya. Seperti itu. Harum langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 4060 menguat 1,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya BSSR diakumulasi walaupun tipis.
Langsung saja katanya BSSR kembali bertahan ya. Ya kalau mau bagus aman harus bertahan di atas 3.950. Pokoknya kalau BSSR 1 minggu ke depan jebol 3950 gagal. Bahkan dia ada pola cup and handle terbalik. Yang awalnya pola bisa jadi important and shoulder, malah nantinya pola cup and handle terbalik. Seperti apa polanya? Di mana? Gimana lihatnya ini? Kalau Bapak Ibu belum terlihatnya, nah seperti ini. Pola cup and handle terbalik, turunnya bahkan bisa ke 3.500. Itu. Pokoknya tadi berapa? 3950. Jebol itu siap-siap ke bawah. Ya, dari harga sekarang kalau Bapak Ibu mau beli tapi di disclaimer kalaupun cut loss 3930, nah, 3% aja. Sampai 4% lah. Gagal daripada Bapak Ibu dibawa ke 3.500 11% mending cut loss tadi 3,5%, ya. Tapi ya tergantung kalau Bapak Ibu siap hot, gak mau rugi, boleh-boleh juga. Karena saham pasti ada momentumnya dia naik. Entah bulan depan, 3 bulan, 6 bulan, setahun pasti naik lagi. Itu aja. Ada aja nanti ceritanya. Tapi sabar menunggu. Harus pakai uang yang benar-benar gak dipakai mungkin 3-4 tahun ke depan. Seperti itu. Untuk BSSR, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 3.980. Menguat 0,75%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya ABMM di distribusi. Langsung saja katakannya ABMM lebih ke wait and see aja dulu. Ya. Ini ada pola 3 World Soldier, takutnya tiba-tiba candlenya merah. Tapi karena melihat saham-saham batubara tuh ada sinyal bisa naik, ya mungkin aja dia naik. Tapi kalau beli harga sekarang nanggung, takutnya sih bukan masalah naiknya. Masalah naik sih semua trader, semua orang pasti siap. Tapi siap nggak misalnya tiba-tiba nanti malam harga kowalnya koreksi dalam kayak semalam. Dibuang seperti ini, siap nggak Bapak Ibu? Kalau siap silahkan juga beli ya. Seperti itu. Untuk ABMM kalau saya lebih ke wait and see dengan kondisi sekarang. Seperti itu. Untuk ABMM langsung saya ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 19.250 menguat 1,18%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Bian diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya Bian cukup bagus. Mantul dari EMA 200 dengan volume yang cukup besar. Bisa nggak jadi swing low? Mungkin aja. Tapi kalau mau jadi swing low berarti minggu ini 2 hari ke depan harus tutup di atas 20.000. Itu aja. Kalau beli harga sekarang boleh gak ya atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu dengan menggunakan support kuatnya 18.000 untuk Bian. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup di harga 266 menguat 0,75%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Toba di distribusi. Langsung saja katakannya Toba sudah mulai melawan di 260. Ya semoga aja ini jadi swing low dan besok teknik rebound. Kalau harga batu bara nanti malam ditutup menguat, potensi rebound Toba besok. Ya targetnya reboundnya 280 itu. Kalau beli harga sekarang ya stop loss saja kalau gagal bertahan di atas 260. Bisa juga seperti itu ya. Tapi di disclaimer untuk Toba. Pokoknya Toba itu besok ada potensi teknik rebound. Apalagi didukung harga batu bara nanti malam rebound. Hijau ya rebound untuk Toba, tapi di disclaimer. Langsung saja ke saham terakhir ada KKGI yang ditutup di harga 496 terkoreksi 0,8%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya KKGI ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya KKGI harus bertahan. Kalau bisa besok rebound tembus 500 menarik. Bisa nge-swing atas target terdekat itu 520 dan 550. Itu ya. Pokoknya yang penting kalau mau aman jangan turun lagi dari 488. Kalau besok dan lusa dia jebol 488 ya gagal. Mungkin ke 460 ya mantul dari situ mungkin. Tapi jauh. 488 ke 460 berarti ada 28 poin. Berarti ada sekitar 5% lebih. Harus floating loss kalau Bapak Ibu sabar dan belum pasti juga mantul. Ya siap nggak Bapak Ibu. Seperti itu ya rugi waktu. Kalau nggak mau ya stop loss saja kalau dia gagal bertahan di atas 488. Ya paling 2,5% cut lossnya. Kalau berminat ya. Besok bisa aja dia open gap up untuk KKGI kalau harga batu bara nanti malam ditutup menguat. Seperti itu untuk KKGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel ternyata dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan,
Bisa join trading bersama Borneo Trader, nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.